This meeting. Tentang perjalanan yang berat untuk kita hidup bersama. Jadi sebuah cerita kami kecilnya kisah kami tua dan membuatkan sebagai perekat setiap hati yang condong pada mimpi. Banyak orang yang mengerti tentang mimpi, tapi jangan matikan menjelang berjalan. Percayalah, kita sabar kita cerita pernah berbagi harapan dan akan jangan lupa berada bersama. Baiklah jangan berhenti. Kita akan berbeda demi satu pesan yang kecil. Banyak orang yang mengerti tentang jangan matikan perjalanan panjang. Percayalah, di warna mimpimu pernah berbagi hari mata dapat jangan lupa bahagia bersama. Dari sana di masa depan di warna mimpimu. Berbagi hari mata bahagia bersama. Kita berdayukan semua mereka yang selalu rajukan dirimu. Cinta pernah berbagi hari mata sahabat jangan lupa bahagia bersama. Kita sabar di warna mimpimu. Sahabat jangan lupa bahagia bersama. Kau kasih percaya. Yang condong pada mimpi. Banyak orang yang mengerti jangan matikan sejenak panjang waktu. Percayalah, kita mengendaki masa depan.
masa depan ibarat kita menang dengan hari mata. Kenapa jangan kita bahagia bersama? Kita akan berbeda dari satu kesan yang suci saling mengerti. Orang yang mengerti tentang jika mati kita bebas panjang waktu. Kita mengendaki mana masa depan ibarat pernah tetapi mata sama baca kamu bahagia bersama. Kita mengendali sana di masa depan ruang balik timur. Kita melewati hari belakang, sahabat dalam hidup bahagia bersama. Kita menemukan sesuatu mereka yang selalu berduka kita pernah tetapi air mata sahabat jangan lupa bahagia bersama. Dia dapat lagi kan, masuk dalam bawah dia kan, dia bingung. Kita belum pasti awal ini kita selesai yang dua. Namanya apa nih? Itu terus pakai. Kita itu dalam Kita Pak juga masih. Assalamualaikum. Sehat-sehat semuanya. Alhamdulillah sehat, Kang. Alhamdulillah Aja, sehat. aja Pak Jat, Pak Bin Rafi. Ya. Suara saya kedengaran, Bapak Ibu? Dengar, Kang, lancar. Jelas ya? Jelas, jelas. Ya, kita mulai ya sambil nunggu yang lainnya, rekan-rekan. Kita sudah direkam, mudah-mudahan nanti kita bisa ditampilkan lagi videonya di YouTube.
Kita mulai ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah, Waalaikumsalam warahmatullahi malam wabarakatuh. hari ini kita bisa bertemu kembali ya pada kegiatan siram setiap malam Senin ya. Dan siram ini merupakan satu kegiatan yang nanti sebagai bekal saudara-saudara saat mempraktek gitu ya. Terus nanti saat kita akan ada ujian negara ya, uji kom. Sebelum kita mulai, kita terlebih dahulu kita menyampaikan salam hormat kita ya kepada guru-guru kita semua ya. Mudah-mudahan ya para guru yang telah memberikan ilmu kepada kita, mereka diberikan kesehatan ya, diberikan kemudahan rezeki dan keberkahan bagi beliau dan bagi kita semua. Saudara-saudara sekalian, Hatra Indo ini, saya ingatkan kembali, Hatra Indo ini bukan merupakan satu organisasi. Ya. Hatra Indo ini merupakan pokok ilmuwan ya, yang dicipta oleh atau yang dirumuskan oleh Ya Bukti ya. Dan alhamdulillah kita sudah mendapatkan dukungan ya berupa support kepada kita, yaitu dalam bentuk memberikan rekomendasi kalau di saat kita mau membuat STPT. Di antaranya organisasinya itu Perpari dan PBI ya. Kemudian dukungan dari yang lainnya tentunya dari PTN Indonesia dan seluruh terapisnya ya. Nah, saya ucapkan terima kasih atas dukungannya. Nah, saudara-saudara sekalian, hari ini kita akan menyampaikan tema yaitu keunggulan elit Unggang. Rekan-rekan yang lainnya boleh itunya speakernya di mute aja agar tidak tumpang tindih ya. Agar tidak tumpang tindih. Nah, keunggulan elit Unggang. Nah, elit Unggang ini yaitu satu aliran energi ya, atau area atau titik atau tombol di mana tombol tersebut letaknya ada di area punggung sampai pinggang. Tadi di area punggung sampai pinggang ini ada tombol-tombol energi listrik ya, yang dapat mengalirkan kepada organ-organ yang ada di dalamnya, gitu ya. Nah, sehingga manakala Anda nanti melakukan tindakan terapi pada elit Unggang ini, maka ada beberapa organ itu yang terstimulasi. Nah, namun sebelum ke keunggulan elit Unggang ini, kita
harus memahami dulu ya, yaitu tujuan dari tindakan hatra ini. Nah, ini yang perlu sahabat sekalian pahami, bahwa tujuan dari tindakan hatra ini ada dua, yaitu preventif dan promotif. Ya. Nah, yang kita kenal di dalam pengobatan ya, yang pada umumnya, terutama pada konvensional ya, yang meliputi dokter, perawat, nakestra, dan lain-lainnya, tujuan dari tindakannya itu ada 4, gitu ya. Nah, di antara 4 itu, ya, yang 2-nya ada di kita. Ada yang sudah kita sebutkan tadi, preventif, promotif, ya. Nah, berarti 2-nya lagi apa? Kalau pengobatan konvensional, yaitu yang ketiganya yaitu kuratif. Ya. Nah, terus yang ketiganya rehabilitatif. Nah, jadi kuratif itu apa? Mengobati. Nah, gitu. Mereka yang berdisiplin ilmu konvensional itu tujuannya itu untuk mengobati, yaitu kuratif. Nah, dan rehabilitatif, gitu ya. Perawatan misalnya pasca operasi, perawatan luka, itu tindakan-tindakan yang ada di mereka. Nah, kalau di hatra kita tidak melakukan tindakan kuratif maupun rehabilitatif, karena kita merujuk pada peraturan pemerintah 103 dan Permenkes 61, yaitu tujuan dari hatra itu 2. Preventif. Berarti preventif itu apa? Itu pencegahan. Pencegahan. Yang keduanya promotif, yaitu meningkatkan. Meningkatkan apa? Yaitu meningkatkan sistem kerja organ. Nah, sehingga sistem kerja organ kita ini ditingkatkan kerjanya. Dengan distimulasi, dengan tindakan tersebut, itu 2 itu ya. Kemudian yang perlu saudara-saudara pahami juga konsep dasarnya, gitu ya. Ini yang harus menjadi konsep. Jadi konsep dasar yang harus menjadi pegangan seorang hatra itu, yaitu kita harus memahami apa itu sehat dan apa itu sakit, kan? Nah, sehingga dengan tindakan yang di atas 2 itu, kita agar senantiasa menjaga, kan? Terus meningkatkan. Tujuannya untuk sehat. Nah, sehat sendiri apa? Ya, kita sambil mengulang aja ya. Sehat itu kita tubuh itu dibagi 3 ya. Tubuh itu untuk kesehatan ini dibagi 3. Yaitu ada sehat jasad. Hidup ini dibagi 3. Ada sehat pertama sehat jasad. Yang kedua sehat akal. Yang ketiga yaitu sehat kulub, gitu ya. Nah, pertama sehat jasad, yaitu lancarnya peredaran darah, ya, sehingga nutrisi dan oksigen itu sampai ke seluruh tubuh, bahkan sel di dalam tubuh. Nah, jadi jasad itu sehat manakala si nutrisinya itu sampai ke seluruh sel, gitu ya. Otomatis nutrisi dan oksigen itu melalui pembuluh darah, berarti di situ si darahnya harus lancar ya, tidak ada sumbatan. Manakala ada sumbatan,
atau ada hal lain misalnya keluar dari jalurnya, maka sebaliknya itu akan terjadi sakit. Maka dengan tindakan hatra itu kita memiliki tujuan, yaitu tadi preventif dan promotif, agar senantiasa menjaga sehat secara jasad. Terus yang kedua, sehat akal. Nah, bagaimana sehat akal? Nah, berarti kalau sehat jasad tadi pembuluh darah itu agar lancar, maka kita harus bisa menjaga makan minum, ya. Makan yang benar, minum yang benar, kan tidur yang benar, maka jasad itu sehat. Nah, karena di dalam jasad atau tubuh itu selain jasad secara anatominya, ada juga akal yang menggerakkan tubuh itu, ada akal. Nah, sekarang bagaimana akal itu disebut sehat? Nah, berarti kalau akal itu berarti lancarnya peredaran ilmu, ya, lancarnya peredaran ilmu atau informasi ke otak, nah, sehingga otak dapat menilai, memandang dengan benar. Nah, gitu ya rekan-rekan. Di mute all aja Nah, Pak Teddy. Jadi kalau jasad tadi lancarnya peredaran darah, kalau akal lancarnya peredaran ilmu di otak, sehingga matanya dipakai, telinganya dipakai. Sehingga ilmu nyampe ke otak, maka otak dapat mengolah, sehingga otak dapat menilai, gitu. Terus memberi pandangan. Nah, gitu kan, menggerakkan mulut untuk mengucap, menggerakkan kaki untuk melangkah, menggerakkan tangan untuk memegang sesuatu, atau menggerakkan atau sesuai perintah di otak. Itu ya sehatnya akal. Nah, yang ketiga itu sehat hulu. Nah, kenapa sama saya di sini nggak dicatat lagi? Karena itu udah ada materi sebelumnya. Ya, nanti boleh nanti saya share lagi PDF-nya ya. Ini sambil mengingat aja, sambil saya juga mengingat saya. Nah, yang ketiga sehat kulub. Nah, kulub ini itu jamak dari hati. Nah, berarti hati ini ada banyak. Nah, kalau yang disebutkan di dalam konsep Hatra Indo itu, hati itu dibagi 3. Ada jiwa, ya, ada kolbi, ada sir, ya. Kurang lebih itu. Nah, jiwa itu yang nanti meliputi hati. Jadi bagian luar yang meliputi hati, yang mempengaruhi ke akal nanti, yang akan mendistribusikan ke akal. Nah, kalau kolbi itu berarti naluri yang paling mendasar. Maaf, bukan naluri. Jadi kolbi itu benar-benar bahan yang paling dasar. Isinya itu hanya 2. Kalau pertama takwa, atau sebaliknya dari takwa berarti menolak. Itu di hati itu cuma 2. Nah, kalau tadi di jiwa itu ada 7 lapisan. Nah, gitu ya. Nanti ada ilmu itunya, ini kita sekilas saja biar saya juga sambil mengingat, rekan-rekan juga sambil menangkap biar akalnya sehat. Itu ya. Jadi di kulub itu kan jamak dari hati, berarti kalau jamak itu lebih dari 1. Maka di dalam kulub itu 1 ada jiwa, keduanya ada kolbi itu sendiri, hati itu sendiri, yang ketiganya sir. Nah, kalau jiwa ini ada 7 lapisan. Kalau kolbi atau hati itu sendiri itu
ada titik itu letaknya di jantung, itu hanya dua, itu takwa atau menolak, atau patuh atau menolak. Nah, kalau sir ini rahasia, itu rahasia, ini nggak akan ada yang tahu, gitu ya. Maka ini kalau sir nggak akan dibahas karena ini rahasia. Bayangan pun nggak boleh tahu, gitu kan. Apalagi yang di samping kita nggak boleh tahu, bayangan pun nggak boleh tahu, bayangan kita sendiri. Nah, maka yang akan kita bahas nanti bagaimana mengolah jiwa, bagaimana memahami apa isi di dalam kolbi itu hati. Itu ya. Nah, sehingga kalau disebut sehat qulub berarti lancarnya distribusi ilmu, gitu ya. Nah, yang tadi dari mata melewat dulu ke hati, terus ditanggapi oleh qulub ini, nah sehingga oleh kolbi ini didistribusikan kembali ke otak. Nah, namun di sini ingat ada jiwa yang mempengaruhi nanti. Nah, ini lebih cenderung nanti jiwa ini menghasut otak. Nah, apakah nanti tujuh lapis itu ya nanti kita bahas di lain waktu. Ini biar kita tahu dulu konsep. Misalnya kenapa kita harus mengetahui konsep sehat ini, kan misalnya udah kita pijit, udah kita kasih ramuan, udah apa, tapi kok belum sembuh-sembuh ya, itu karena ingat tindakan kita, sehebat-hebatnya tindakan kita untuk menggerak atau memanipulasi tubuh atau mengintervensi tubuh jasad itu cuman 20%. Ada yang bilang 10%. Ada yang bilang 20%, ada yang bilang 30%. Nah, sisanya itu bagaimana kita bisa mengolah akal atau pikiran si klien, pikiran kita dulu yang nanti direfleksikan ke klien, terus mengolah qulub tadi ya, mulai dari hati dan jiwa kita yang nanti direfleksikan ke klien. Nah, kalau kita bisa mengolah akal, bisa mengolah qulub, sehingga 100% nanti kesembuhan. Nah, jadi teknik apapun, teknik refleksi, teknik bekam, teknik apapun itu, herbal yang mahal atau apapun, kalau kita tidak mengolah akalnya dan qulubnya, tetap itu hanya 10 atau sampai dengan 30%. Gitu ya. Itu ya rekan-rekan, maka penting rekan-rekan menguasai konsep ini dulu. Gitu ya. Maka nanti yang kedua dalam konsep tadi kan udah kita mengenal pengertian sehat ya. Berarti sehat itu dibagi 3, meliputi sehat jasad, sehat akal, dan sehat qulub. Nah, kalau jasad berarti berbicara anatomis, berarti makan minum. Nah, kalau akal berarti komunikasi aktif, ya karena ini urusannya bagaimana memandang dan menilai, gitu kan, komunikasi, sehingga kita bisa menilai sesuatu dengan benar. Nah, kalau qulub, nah ini bagaimana caranya? Karena qulub ini ada di dalam dada sini, ya, yang tadi ada jiwa, ada kolbi, ada sir, itu langsung itu harus kepada Sang Pencipta, berarti melalui doa atau melalui sholat. Ya, kalau Muslim ya sholat, kalau non Muslim ya berarti ibadah seperti doa, ya. Itu kan sholat secara arti kata pun, sholat secara arti kata itu sama dengan doa juga sholat kan ya. Jadi apabila non Muslim berarti tekniknya tidak dengan sholat, berarti dengan ibadah yang ditentukan oleh baik Kristen ataupun agama lainnya, itu doa. Itu untuk mengobati qulub, gitu kan. Selanjutnya yang harus dipahami dalam konsep hatra itu, yang kedua itu metode kerangka berpikir. Jadi sehat itu ada
merupakan refleksi. Jadi sehat sakit itu refleksi. Nah, dari benda asli ke bayangan gitu. Contoh gini, metodologi itu gini. Jadi kita berpikirnya kerangka berpikir. Jadi ada benda itu sehingga di setiap benda maka kalau kita sorot oleh ilmu atau cahaya itu akan menimbulkan bayangan. Nah, sehingga contoh kalau kita yang tadi misalnya kalau kita melanggar makan, jadwal makan atau makanan yang kita masukkan ke tubuh itu tidak sesuai dengan kebutuhan tubuh, maka itu akan merefleksikan menjadi sakit. Tapi kalau kita makan sesuai dengan ketentuan, terus cara berpikir juga sesuai dengan ketentuannya, terus kulub juga kita kita aktifkan sesuai ketentuan ilmunya, maka itu akan merefleksikan sehat. Itu ya kurang lebih. Jadi mengenai konsep dasar hatra ini ada di materi-materi sebelumnya. Nah, terus yang ketiga yang harus menjadi konsep atau prinsip paling dasar di dalam hatra itu yaitu teknik manipulasi. Nah, coba ada yang ingat teknik manipulasi? Ada yang ingat nggak teknik manipulasi apa aja? Oke, kalau nggak ingat, saya bantu. Jadi teknik manipulasi itu ada manipulasi umum, ada manipulasi khusus. Nah, kalau manipulasi umum biasanya digunakan untuk tindakan-tindakan promotif, preventif, ya, pencegahan seperti pijat urut, ada mengusap, itu manipulasi umum, mengusap, menekan, meremas, menggetar, kan? Itu manipulasi umum. Jadi lebih digunakan untuk layanan kebugaran, relaksasi. Itu biasanya menggunakan manipulasi umum, yaitu terdiri dari mengusap, terus menekan, meremas, terus menggetar. Ada lagi menepuk. Cuman kalau menepuk lebih ke tindakan yang dilakukan oleh olahragawan, ya. Justru tindakan menepuk kalau di relaksasi itu disarankan tidak dilakukan karena penepukan itu lebih ke promotif, itu jadi meningkatkan, sehingga itu sangat dibutuhkan oleh olahragawan, ya, seperti pijat olahraga khusus atlet. Nah, kalau yang kedua manipulasi khusus. Nah, kalau manipulasi khusus ini khusus untuk melakukan promotif atau meningkatkan kerja organ. Bisa juga preventif. Kan? Itu ada gerakannya thumb walking. Berarti thumb walking itu tindakan menekan dengan menggunakan ujung jempol. Gitu kan. Nah, kalau menekan pada manipulasi umum itu pakai telapak jari atau telapak jempol, ditekannya begitu. Nah, kalau manipulasi khusus untuk tindakan promotif itu menekannya pakai ujung jempol, itu thumb walking. Terus yang kedua finger walking. Nah, finger walking mah pakai ujung-ujung jari. Itu situasional ya, kalau misalnya posisi begini, kalau thumb walking kan agak sulit ya, kita mau makan energi, maka kita gerakan finger walking. Nah, yang ketiga, hook and back up. Jadi agak diangkat, tekan, agak diangkat, tekan, agak diangkat. Gitu. Terus yang keempat, rotation. Jadi setelah ditekan, rotation itu pakai telapak ini, ditekan terus diputar, ya, tekan putar pada titik-titik. Nah itu ya, kan. Terus yang keempat itu gerakan manipulasi. Nah, kalau tadi mah tekniknya dibagi dua, itu ada manipulasi umum,
manipulasi khusus, manipulasi umum dibagi 4, ya. Itu ada apa namanya? Mengusap, menekan, meremas, menggetar. Kalau manipulasi khusus yaitu thumb walking, finger walking, hook and back up, dan rotation. Nah, berbeda dengan gerakan manipulasi. Nah, gerakan ini yang disebut gerakan manipulasi itu ada 2. Pertama ada ritme, ada dinamis. Ritme itu yang setiap titik itu ada hitungannya. Misalnya hitungannya 1, langsung angkat. 1, langsung angkat. Atau ketukannya ritmenya misalnya 3, berarti 1, 2, 3 angkat. 1, 2, 3 angkat. Itu ritme. Nah, kalau dinamis itu berkesinambungan. Jadi pas kita menekan di sini sebelum ini ngangkat, yang ini menekan. Itulah ini gitu ya. Nah, nanti saudara-saudara sekalian kalau misalnya mau melihat gerakan teknik manipulasi dan gerakan manipulasi, bisa nanti kalau suatu saat kita ada tatap muka ya. Tatap muka kita bisa mempraktekkan. Bagi yang jauh, yang di luar Jawa Barat ataupun di luar Jawa, mungkin nanti dari gerakannya itu nanti akan dikirim videonya. Itu ya saudara-saudara sekalian. Jadi sebelum kita melakukan tindakan, kita harus paham dulu ini tujuan kita apa, itu kan konsepnya apa, harus jelas. Nah, sehingga kita baru menentukan elit mana yang akan kita tindak. Elit pangka, elit unggang, elit apa? Nah, sekarang kita mau mempraktekkan elit unggang sesuai judul. Ya, elit unggang itu ada di punggung sampai pinggang. Nah, namun kita sebelum ke elit unggang, kita harus tahu dulu nih organ-organ. Ya, organ-organ utama yang ada di dalam badan ini. Ya. Nah, pertama jantung. Nah, saudara-saudara di si ayah belum tahu bentuk jantung ya ini. Nah, jantung ini begini, gitu ya. Nah, ini jantung. Ini yang warna biru, ini sebagian sebelah kanan. Nah, ini yang warna biru, ini bagian sebelah kanan. Yang warna merah ini sebagian sebelah kiri tubuh. Gitu. Ya. Nah, berarti kalau kanan berarti di sini. Nah, yang biru berarti letaknya ke sini, yang biru ke kanan tubuh. Nah, kalau yang merah berarti ke kiri, langsung ke bawah. Nah, yang biru ini apa? Berarti yang biru ini fungsinya yaitu sebagai penerima darah yang dari apa namanya? Berarti yang biru ini penerima darah berarti masuknya darah. Gitu. Nah, masuknya darah ke jantung itu pertama melalui yang biru. Nah, ini masuk ke sebelah kanan. Berarti darah masuk ke jantung itu ke bagian jantung yang sebelah kanan. Ya. Nah, darah yang masuk ke jantung itu banyak mengandung karbon dioksida. Ya. Gitu. Jadi darah yang masuk ke warna biru atau bagian jantung sebelah kanan itu kandungannya banyak karbon dioksida. Karena apa? Karena ini yang sudah melakukan apa di seluruh tubuh ini, yang dari mulai ujung jari tangan, jari kaki, kepala semua itu masuk lagi datang ke jantung, itu membawa karbon dioksida. Nah, setelah itu disaring di sini ya melalui nanti paru dan yang lainnya.
Nah, kemudian si darah itu dikeluarkan lagi melalui jalur yang sebelah kiri, jantung sebelah kiri. Jadi jantung yang sebelah kiri ini itu mengeluarkan darah. Nah, darah yang keluar berbeda dengan darah yang masuk. Kalau darah yang keluar dari jantung sebelah kiri, itu kandungannya banyaknya itu oksigen. Gitu. Nah, banyak kandungan oksigen. Itu ya, rekan-rekan. Nah, jadi kalau ada pertanyaan, darah masuk melalui jantung sebelah mana misalnya, berarti darah masuk ke jantung melalui jantung bagian sebelah kanan. Kandungannya apa yang masuk ke jantung? Yaitu karbon dioksida. Kalau yang kiri itu si darah keluar dari jantung. Kandungan yang dibawanya apa? Di jantung sebelah kiri, yaitu oksigen. Kandungannya banyak oksigen. Nah, maka rekan-rekan, nanti pas rekan-rekan menstimulasi nanti di daerah area sini, berarti jantung kurang lebih letaknya di sini. Ya, di area sini itu antara lulusan pundak ke pundak ini di bawahnya, berarti ini pundak. Berarti kalau dari tulang belakang itu kurang lebih dari 1, 2, 3, 4, kurang lebih yang kelima, tulang punggung yang kelima. Ya, kan. Ini letak jantung. Namun yang kita stimulasi nanti itu pas yang keluarnya nih sebelah kanan yang di sini. Berarti yang keluar. Kalau yang sebelah kiri ini berarti yang sebelah kanan berarti yang masuk. Sebelah kiri yang keluar. Itu kan ya. Nah, nanti di dalam jantung itu nanti ada tekanan yang masuk, tekanan yang keluar, berarti darah yang masuk tekanannya berapa? Tekanan darah yang keluar dari jantung itu berapa? Ya. Nah, kalau tekanan darah yang masuk ke jantung berarti lewat sebelah kanan, itu tekanannya paling rendah itu 90. Ya. Paling tinggi itu 140. Tekanan yang masuk. Ya. Jadi yang ke sebelah kanan jantung itu tekanannya 90 sampai 140. Berarti kalau kurang dari 90 berarti rendah. Berarti kalau rendah itu pembuluh darahnya itu besar. Sehingga darah yang masuk ke jantung itu lambat. Nah, itu ya. Kalau misalnya lebih dari 140 berarti mancer pisan misalnya. Nah, berarti itu tekanannya tinggi. Gitu. Ya, rekan-rekan, jadi itu darah yang masuk. Berarti darah yang masuk itu tekanan normalnya itu antara 90 sampai dengan 100. Nah, selain tekanan darah yang masuk, begitu juga pas jantung keluar, itu ada tekanannya juga. Ya. Nah, tekanan darah yang keluar itu antara 70 sampai 90. Ya. Gitu. Jadi kalau darah yang keluar tekanannya itu yang normal itu 70 sampai 90. Itu tergantung usia ya, cuman rata-rata tekanan yang dewasa itu kurang lebih. Kalau anak-anak itu kadang bisa lebih cepat. Nah, jadi tekanan yang keluar itu 70 sampai 90. Ya, rekan-rekan, berarti mancer. Namun misalnya lebih dari 90 tekanan yang darah yang keluar dari jantung lebih dari 90 sampai 100 berarti yang keluarnya itu mancer. Dan kalau rendah berarti di bawah 70 bisa 60 berarti itu biasanya yang
yang kita suka praktekkan pakai alat tensi ya, itu apalagi kita kalau mau membekam itu ada namanya misalnya 100 per 70. Nah, berarti yang di atasnya itu yang atas berarti 100, misalnya 100 per 70. Ada yang atasnya 100, yang bawahnya 70. Nah, yang atasnya itu adalah darah yang masuk. Berarti yang darah yang masuk ke sebelah kanan jantung. Kalau yang bawahnya itu berarti darah yang keluar. Silahkan nanti diulang-ulang videonya ya, lumayan biar berpikir kita, biar sehat akal. Berarti kalau atasnya, kan ada kita suka nulis 100 per 70 atau 130 per 80. Misalnya ya, berarti darah yang masuknya 130, darah yang keluar berarti 80. Nah, gitu. Ya. Nah, terus selain tekanan, di jantung juga itu ada detakan, detak. Nah, ada tekanan, kalau tekanan mah berarti darah yang mancer atau yang masuk, yang keluar gitu ya. Alirannya, kalau tekanan mah berarti dorongan alirannya. Terus di jantung juga selain tekanan dikenal juga ada detak. Nah, detak jantung. Ya. Ada detak jantung. Nah, detak jantung itu dihitung per menitnya itu antara 60 sampai 100 detak per menit. Nah, kalau kita mau mengetahui detaknya di mana, itu detak biasanya mah di nadi di antara pinggir tangan ini nih, lurusan ini nih. Lurusan telunjuk ke sini. Nah, ini kurang lebih kita megangnya harus 3 jari. Nah, ini ada kita terasa tekanan. Nah, oleh kita dihitung selama 1 menit itu kalau 1 menit itu 60, 70 atau 60 atau 70 itu maksimal 100 itu berarti tekanannya normal ya. Atau bisa juga di leher di sini tekanan atau di kaki pas daerah pergelangan ke bawah dikit. Itu ya saudara-saudara. Nah, tekanan ini kalau ngitung 1 menit kan pasti lama ya. Nah, bisa kita 1 menit dibagi misalnya kalau dibagi 5 menit berarti kurang lebih jadi 12 hitungan lah. Jadi per 5 menit itu kurang lebih 12 detak. Itu ya, karena kan ingat-ingat ya, nanti ada di soal. Nah, selanjutnya paru. Nah, kalau paru letaknya di sini. Nah, berarti tadi kalau jantung mah tugasnya hanya mendorong, ya. Mendorong, gitu kan, mendorong aja. Nah, kalau paru di sini menyaring, kan, menyaring, terus pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Berarti paru letaknya di sini nih, paru. Di dada yang kanan dan dada yang ini gambar paru ini nih. Masih ada yang belum benar ini paru gambar ini. Letaknya di sini nih. Ya. Yang selanjutnya liver. Ya, yang selanjutnya liver. Ini letaknya liver itu letaknya di sebelah kanan tubuh. Ini liver di sini nih, ini liver. Ini posisi orangnya lagi ngebelakangin kita ya. Nah, ini liver sebelah kanan. Nah, kurang lebih di tulang punggung atau antara perbatasan tulang punggung sama pinggang, di atas tulang pinggang sedikit. Itu liver. Nah, di liver itu sebelah dalamnya itu ada kan empedu. Empedu berarti kalau liver dan empedu itu di sebelah kanan tubuh. Itu ya. Nah, fungsi liver itu berarti menyimpan cadangan lemak, kan? Nah, terus empedu itu berarti menetralisir kalau ada kimia yang masuk, maka empedu itu langsung menetralisir kimia atau menetralisir zat-zat atau virus.
itu ya, zat-zat yang akan mengganggu kerja tubuh gitu ya. Nah gitu ya rekan-rekan. Nah selanjutnya, bentar ya. Kita lanjut. Ini bentuk liver. Ya, bisa ada yang belum tahu bentuk liver ini liver. Ini empedu. Kalau ini pankreas. Pankreas kayak Pulau Langerhart. Nah, ini letaknya di sebelah kanan. Ya. Nah, selanjutnya ini lambung. Nah, lambung nih bentuknya begini. Ya. Nah, lambung ini letaknya di tengah sini agak ke kiri. Berarti lambung itu di sebelah kiri, nanti titik tombolnya itu sebelah kiri. Ada lambung, kan ini bagian atas, di tengah, ini bawah. Lambung dibagi 3. Atas, tengah, bawah. Berarti atas ini sebelah kanan, berarti di sini. Sarafnya ada yang nyambung ke sini. Nah, kalau lambung bagian tengah, berarti di tengah di sini. Kalau lambung bagian bawah ada sarafnya di sini. Loh kok Pak jauh ya? Iya, nanti kenapa kok tombolnya di sini? Saklarnya di sini. Nah, karena pertemuan sarafnya di sini. Ada saraf yang di tepi. Maka selanjutnya ini usus. Nah, kalau usus letaknya berarti kurang lebih di tulang pinggang sampai ini nih. Tulang pinggang 1, 2, 3, 4. Tadi sini. Nah, berarti usus besar, usus kecil di sini. Nah, kalau di area sini ada tombolnya titik usus kecil. Nah, kalau tombol usus besar, pertemuan sarafnya lebih banyak di pundak. Nah, kalau di dalam ilmu refleksiologi itu ada namanya refleks silang. Nah, maka pundak ini sama dengan ini nih, usus besar. Gitu ya. Usus besar di pundak nih, di pundak ini usus besar. Nah, pertemuan sarafnya di sini semua. Kalau usus kecil di sini, di area pinggang, lurusan pusar ke belakang. Itu letak usus kecil. Selanjutnya, organ-organ reproduksi testis ya di sini. Ini pas tulang ini. Ya, kelihatan ya, ada tanda panah di sini. Ini reproduksi atau titik reproduksi. Jadi area reproduksi itu mulai dari yang mempengaruhi nanti ke saraf-saraf testis atau ovarium itu areanya di sini. Ada 3, 1, 2, 3. Itu ya rekan-rekan. Nanti prakteknya nanti besok saya akan buatkan video. Besok ada tatap muka ya. Nanti ada yang datang ke sini yaitu Pak Guru Doda nanti datang ke sini. Saya akan bikinkan video. Bagaimana praktekkan untuk elit tunggang. Kemudian yang ketujuh limpa. Nah, ini limpa ini sangat penting ya bagi tubuh. Nah, limpa ini sangat penting bagi tubuh. Itu fungsinya menyimpan cadangan lemak juga di sini. Itu cadangan darah yang penuh nutrisi, ya penuh oksigen di sini. Gitu. Nah, limpa ini sebagai kalau dilihat dari sistem organ itu, limpa ini kerjanya sebagai sistem imun. Nah, letaknya di mana? Nah, letaknya limpa itu di sebelah kiri tubuh. Itu ya, kan? Limpa itu sebelah kiri tubuh. Oh, maaf, berarti tadi lambung itu dari kiri ke kanan. Dari kiri ke kanan. Pak, saya tadi nyerang. Karena limpa di sebelah, limpa itu letaknya di belakang lambung,
itu di sebelah kiri, ini di sebelah ini nih di bawah ketiak, kurang lebih 5 jari dari ketiak, ini di sini limpa. Nah, berarti lambung itu salah, tadi saya salah nerangkan, letak lambung itu berarti dari kiri ke kanan. Dari kiri ke kanan. Gitu ya. Kasih lambung, maaf. Mana tadi lambung? Nah, letak lambung itu bukan dari kanan ke kiri, ini dibalik karena ini kan fungsinya membelakangi kita, maka si lambung berarti dibalikin, berarti dari sini nih, dari kiri ke kanan. Nah itu ya. Nah, nih hubungannya dengan elit unggang nih. Nah, rekan-rekan, pertama untuk elit unggang ini ada puba, nah, letaknya di sini. Nah, puba, nah, kalau kita tadi hubungkan dengan organ, ada yang ingat nggak? Dengan organ apa? Kan gitu. Nah, dengan organ ini usus besar. Kan kata saya tadi, usus besar ini merefleksikannya ke pundak. Usus besar itu dari sini, sarafnya, kalau menurut ilmu refleksiologi itu ke pundak. Ada namanya refleks silang. Ini ke pundak, berarti pundak ini adalah titik tombol pada elit unggang itu, puba itu untuk menstimulasi, memanipulasi organ usus besar. Nah, biar mengingat ya, saya tulis di sini. Nah, berarti puba ini untuk usus besar. Nah, di sini sambil diisi. Nah, berarti puba ini untuk usus besar. Ya. Nah, sekarang Bela. Nah, Bela itu nomor 2 di sini. Nah, atau istilah Bela ini itu jaga ya. Maka letaknya di organnya apa? Kan gitu. Tadi sudah saya jelaskan, berarti nomor 2 ini sudah saya tadi sampaikan bahwa saraf yang menghubungkan ke titik Bela itu organ ini nih, lambung. Ini yang bagian atas, berarti yang kiri ini lambung bagian atas, yang kanan berarti lambung bagian bawah. Gitu. Karena lambung kan posisinya begini, dari kiri ke kanan, maka saraf yang ke kanan itu di sini lambung bagian atas. Maaf, kiri. Lagi ngebelakangin kan, itu kiri. Yang kiri berarti lambung bagian atas, yang kanan berarti lambung bagian bawah. Itu refleks silangnya. Nah, terus itu puba. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu beja. Nah, beja ini titik apa coba? Di area sini yaitu titik jantung. Berarti ingat, jantung yang sebelah kanan itu masuknya darah. Berarti beja kanan itu menstimulasi jantung yang darah yang masuk. Nah, kalau beja yang kiri berarti itu jantung yang keluar. Gitu ya. Nah, berarti kalau kita merelaksasinya, kalau tekanannya tadi tinggi, bagaimana merelaksasi? Nah, nanti kita prakteknya besok. Nah, itu kita menghubungkan dengan organ. Nah, inilah keunggulan dari elit unggang itu, berarti titik-titik tombol ini dari yang semuanya ada 10 nama, ya 10 nama elit unggang ini akan menstimulasi organ-organ yang tadi saya sebutkan. Mulai dari limpa, testis dan ovarium, usus, lambung, liver, paru, dan jantung.
Nah, gitu ya. Maka kalau rekan-rekan letaknya tahu, letak organ ini, yang 7 organ utama ini tahu, maka rekan-rekan bisa menjelaskan, bisa menerangkan nanti, bisa menganalisa. Itu kan bisa, kalau tadi tujuan tindakan hatra itu bisa melakukan preventif. Misalnya nomor 6. Nomor 6 itu pizza. Ya. Nah, ini udah ada artinya minum. Berarti di sini kira-kira organ apa? Nah, ini di darah tulang di bawah ini adalah organ ginjal. Itu ya rekan-rekan. Nah, nanti silahkan latihan di sini. Nah, nanti organ ginjal ini nih. Oh, ginjal, maaf belum disebut. Aduh, Kalau ginjal belum, berarti Pak, ada belum 8. Ginjal lupa, saya belum kebikin. Oke, nanti saya koreksi. Tapi udah tahu ya bentuk organ ginjal. Ya, kalau ginjal kurang lebih di sini nih letaknya, gitu ya. Gitu. Jadi, nah itulah keunggulan dari elit tunggang. Rekan-rekan silakan, tinggal nanti rekan-rekan membaca ini nama-nama titik pada elit tunggang. Sehingga titik ini nanti akan berhubungan dengan organ apa. Nah, organnya nanti sudah disebut. Nah, cuman kurang satu tadi, organ ginjal. Lupa saya. Ginjal. Usus kecil udah, berarti usus kecil ini nomor 7. Nah, kalau nomor 8 dan 9 ini yaitu antara testis. Nomor 8-nya itu testis atau ovarium. Kalau nomor 9-nya ini adalah titik energinya, energi reproduksi. Jadi ini nomor 9 ini pusat dari kehidupan reproduksi. Itu ya rekan-rekan, kita lanjut. Itu terima kasih. Itu ya rekan-rekan. Jadi saat Anda mengetahui elit tunggang, tujuannya, terus konsepnya tadi, maka pas Anda melakukan elit tunggang, itu Anda nanti bisa menilai, oh ini titik bela organ apa yang nanti dipengaruhinya. Terus titik beja organ apa nanti dipengaruhinya. Terus pupa misalnya, organ apa yang nanti dipengaruhinya. Itu ya rekan-rekan. Jadi dengan memanipulasi tombol ini, maka organ yang ada yang tadi kurang lebih 8, ya, yang tadi yang baru kesebutkan 7, yang satunya lagi ginjal saya belum tampilkan, berarti akan mempengaruhi 8 organ tadi. Ya rekan-rekan. Nah, ini manipulasi tadi ada umum, ada khusus. Nah, untuk tunggang boleh dilakukan bekam. Tuh. Jadi manipulasinya, menstimulasinya boleh dengan bekam. Ya, itu. Atau boleh dengan kop doang, di kop. Nah, kalau lebih pengen maksimal dibekam, kan? Itu ya. Nah, saudara-saudara sekalian, berarti kalau ditunggang boleh melakukan manipulasi tambahan, yaitu pembekaman ya, atau pengekopan. Itu ya, saudara-saudara. Alhamdulillah untuk materi udah selesai ya. Kita tutup dulu sebelum kita diskusi ya. Kita akan adakan diskusi ya. Mungkin saya dibatasi aja mungkin 3 pertanyaan atau 3 masukan ya. Boleh pertanyaan, boleh masukan. Silahkan. Saya batasi 3 orang ya, dari 1 orangnya itu 1 sampai 3 pertanyaan atau masalah. Ya saya tutup dulu biar tertib materi ini, biar mendapatkan keberkahan. Kita
tutup dengan rasa syukur. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi silakan. Waalaikumsalam. Saudara-saudara, silakan ada yang mau memberikan tambahan ataupun bertanya, silakan. Suaranya kurang jelas ya, nanti saya matiin dulu. Pak Sulaiman bertanya apa? Assalamualaikum Pak Dedi. Waalaikumsalam Sinyal warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. sinyal kurang bagus di sini, mungkin putus-putus ya Pak ya. Nah, ini Pak, sedikit mau bertanya terkait masalah penyakit untuk saraf terjepit tuh Pak. Boleh ya? Itu yang pengen saya pertanyakan Pak. Oh, saraf kejepitnya di area mana? Di pinggang. Pinggang Pak. Pinggang. Nah, Terus berarti pinggang. ketika Ya, lanjut dulu. apakah Silakan. boleh untuk kita melakukan penekanan setelah kita melakukan refleksi di bagian kaki, apakah boleh untuk melakukan penekanan di bagian pinggang gitu Pak, refleksinya? Selain titik refleksi untuk di kaki ini, penanganan saraf terjepit pinggang itu di mana posisinya Pak? Nah, pertama kita Ya, sebagai hatra harus memahami dulu tadi titik-titiknya ya. kita itu sebagai preventif dan promotif. Nah, toh apabila dengan tindakan kita sembuh, itu mah Ya. karunia dari Allah, kan gitu. Wah, benar. Tujuan kita bukan kuratif. Jadi pas ada yang ngeluh sakit pinggang, otak Ya. kita, cara berpikir kita jangan sebagai penyembuh, ya. Benar. Nah, tapi tetap tujuan kita itu adalah apa? Promotif atau preventif, ya. Nah, promotif berarti harus, oh ini sakit pinggang ini, kenapa nih? Berarti organ apa yang harus ditingkatkan kerjanya, kan gitu. Gitu. Nah, Terus titik sarafnya untuk menstimulasi sarafnya titik mana? Terus hormon-hormon yang ada di sistem endokrinnya apa? Kan gitu. Nah, itu cara berpikirnya yang harus dibetulkan dulu ya, supaya nanti seorang hatra itu bukan kuratif, bukan mau menyembuhkan, tapi kita mau melakukan preventif dan promotif. Sehingga kita melakukan preventif dan promotif, kita jaga dan kita tingkatkan. Misalnya setelah ditindak oleh kita sembuh, misalnya, itu berarti karunia Allah dan kesembuhan bagi dia. Nah, benar. Setuju, berarti Pak. organnya apa saja? Nah, pertama berarti pinggang. Nah, pinggang berarti di daerah tulang pinggang, ya. Tulang pinggang. Nah, tulang pinggang. Ya? Nah, pertama, tindakan pertama kita menggunakan refleksi dulu, ya. Refleksi berarti refleksi di titik refleksi langsung. Gitu. Berarti di titik refleksi langsung berarti tulang pinggang. Berarti tulang pinggang itu, tahu masih ingat nomor berapa tulang pinggang? Akan di Pinggang. tidak jauh dari tulang kelengkang Pak ya. 53 kan leher, 54 punggung, berarti tulang pinggang berarti 5. Ya. Berarti tindakan pertama itu berarti 55. Titik refleksi nomor 55. Ya, tulang pinggang itu yang titik refleksi langsung atau RL-nya. Berarti RL-nya nomor 55. Nah, kan gitu. Nah, terus refleksi yang berhubungannya,
Yang berhubungan itu bisa penyebabnya atau pencetusnya sakit pinggang itu apa, gitu kan? Atau bisa dari gejala sakitnya di mana. Nah, berarti setelah titik langsungnya tadi nomor 55, titik tulang pinggang, kita langsung ke titik organ. Masih direfleksi ya, belum ke elit unggang nih, belum. Masih direfleksi, berarti untuk mengatasi sakit pinggang itu satu, berarti distimulasi pada refleksi di kaki, Refleksi yaitu tulang tadi pinggang. Kaki ya. Tulang di pinggang. telapak kaki dulu, nomor 55. Kemudian di area pinggang, kira-kira itu sarafnya apa saja? Ada organ apa saja di pinggang? Nah, di pinggang itu saraf, ada organnya itu yang menghubung ke pinggang itu, organnya kira-kira ada apa? Usus kecil di daerah pinggang bukan? Usus kecil. Usus kecil ya di pinggang. Pinggang. Nah, terus ginjal di area pinggang bukan? Ginjal. Ya Pak, ginjal. Ya, berarti ginjal. Nah, terus yang berdekatan dengan pinggang ke bawah berarti ada reproduksi. Berarti reproduksi pinggang juga. Ya. Gitu. Nah, berarti organ yang selain tadi titik 55 yang refleks, yang titik pinggang, berarti saudara-saudara lakukan juga di refleksi ya. Pak Sulaiman nanti di usus kecilnya, berarti usus kecil nomor 25. Ya, nomor 25-nya distimulasi juga ya. Kemudian ginjal, berarti ginjal itu nomor 22. Ginjal 22. Berarti tadi titik refleksinya nomor 55, terus nomor 25 usus kecil, terus ginjal nomor 22, terus berarti itu menyambung, berarti nomor 22, nomor 23 saluran kencing, berarti nomor 24 kandung kencing. Kantung kemih ya. Terus reproduksi berarti nomor berapa? 36 sama 51. Nah, itu direfleksi. Berarti di kakinya berarti nomor 55, 25, 22, 23, 24, 36, 51. Nah, udah ditulis? Nah, udah. Nah, sekarang dikhawatirkan di pinggangnya itu ada peradangan, ya, ada peradangan, maka untuk mencegah peradangan atau si peradangannya apabila sudah terjadi ada peradangan biar sembuh, maka harus distimulasi adrenal, titik adrenal atau anak ginjal. Itu nomor berapa coba? Ada yang tahu? Ginjal nomor 21. Biar cepat. Nomor 21 berarti titik adrenal. Ya, Pak Sulaiman ya, nomor 21 titik adrenal itu distimulasi. Untuk apa? Khawatir di pinggangnya itu udah ada peradangan gitu. Nah, bahkan nomor 21 untuk peradangannya distimulasi. Kemudian selain peradangan, kan sakit pinggang itu sakit tuh, sakitnya sakit berat. Gitu. Benar. Nah, biar rileks. Kadang Pak, ya, gimana? Kadang Pak, sakit pinggang ini kan dikarenakan salah posisi ngangkat barang tuh Pak. Ya ini dulu. Berarti setelah nomor 21, itu kan sakit tuh, pinggang itu sakit. Maka supaya menghilangkan sakit, maka stimulasi yaitu kelenjar di bawah otak. Itu nomor 4. Berarti
kelenjar nomor 4, terus otak besar nomor 1, sama otak kecil ya nomor 3. Itu silahkan distimulasi. Itu ya. Di jempol Pak itu. Ya. Itu sudah semua. Barulah tindakan di elit unggang, itu di area pinggang. Nah, yang jadi pertanyaan tadi kata Pak Sulaiman, Pak Teddy boleh nggak di tulang pinggangnya dipijit langsung? Nah, saran saya jangan. Ya. Jangan dipijit di tulang pinggangnya langsung, jangan. Lebih baik di area sekitarnya, di ototnya. Oh, di samping-sampingnya ya, Pak? Ya, di samping, yaitu kalau di elit pangka itu berarti di area usus kecil, di unggang. Bisa lihat nanti di gambar yang tadi, di gambar elit unggang ya. Berarti di area pinggang itu ada titik-titik yang bisa ditekan. Ya. Di otot pinggang yang di samping, Pak ya? Ya, berarti di tulangnya jangan, Pak. Di tulangnya jangan. Ya. Di tulangnya jangan, berarti yang distimulasi di area elit pinggang saja, di area pinggangnya. Itu. Terus kalau bisa itu dibalikan badannya, ditotok perutnya. Totok perut. Ya, ditotok perut, tapi di 3 jari di samping kanan perut. 3 jari dari pusar, sama 3 jari. Nah, 3 jari di pusar sebelah kanan, 3 jari di pusar sebelah kiri. Nah, 3 jari dari pusar ya, dari pusar ke sebelah kanan 3 jari, ke sebelah kiri 3 jari. Ya. Siap. Terus di bawah pusar, di 5 jari di bawah pusar juga ditekan. Terus nanti di pusarnya ditekan. Nah, cara menekannya nanti besok saya praktekkan, saya videokan ya, cara menekan untuk menstimulasi area perut. Ya, besok saya praktekkan. Nah, terus setelah itu di elit pangka bisa distimulasi mulai dari betis atau dari panggul ya, dari panggul, dari otot yang di area pantat tuh, bukan tulang ekornya, di samping tulang ekor, di samping tulang ekor terus sampai ke betis gitu. Ya. Nah, ini sesuai permintaan Pak Sulaiman, nanti besok saya praktekkan ya. Siapa? Ya, besok praktekkan, saya akan videokan. Nah, Pak Guru Doda nanti datang, nanti saya akan praktekkan. Itu cara mengatasi sakit pinggang. Entah penyebabnya tadi salah ngangkat atau apa, sebetulnya itu pas sakitnya, pas salah ngangkat itu sebetulnya itu pencetus saja. Sebetulnya itu sudah bermasalah di pinggang. Oh, iya. Itu sudah bermasalah. Masalahnya. Cuman pencetusnya pas ngangkat ya. beban sakit. Jadi nyalahin ember, nyalahin barang yang diangkat. Padahal itu udah ada masalah, Pak ya. Udah terjadi, udah ada kerusakan gitu. Gitu ya. Halo? Iya, Pak. Nah, nanti saya besok praktekkan ya. Siap, Pak. Siap. Mudah-mudahan yang tadi saya terangkan sudah mudah kecatat, tapi yang lebih jelasnya nanti besok. Ya. Insyaallah, Pak. Saya rasa Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Bolehlah. Ada 1 lagi atau 2 lagi, bolehlah. Mumpung lagi ini. Kemarin kan nggak ketemu ini. Nggak apa-apa. Sekarang boleh 2 lagi, ada yang bertanya atau udahan?
Nah, tapi kalau misalnya udah pada ngantuk, kita udahan aja ya. Kita udahan. Nah, udah pada ngantuk nih. Kita foto bersama dulu ya. Kita Boleh foto bertanya bersama. satu lagi, Pak Teddy? Oh, boleh, silakan. Nah, kan kita sering menemukan pasien stroke nih. Klien Pasien stroke. Heeh. Ya, Klien stroke itu ada yang stroke karena penyebabnya iskemik dan ada juga yang hemoragis ya. Tapi penyebab selain dari itu, adapun yang terjadi stroke-nya itu karena sebuah kondisi psikis ya, dipicu oleh psikisnya yang terganggu, apakah mungkin ada keluarga yang meninggal atau apa, kemudian kortisolnya naik, kaget tiba-tiba ngalamin stroke gitu kan ya. Nah, untuk orang-orang yang stroke secara fisik, penyakitnya terjadi karena gangguan fisik gitu, karena pola makan dan lain-lain, biasanya kan lebih mudah untuk rehabilitasi atau lebih mudah untuk penyembuhan. Sedangkan orang-orang yang terjadinya stroke disebabkan karena faktor stres atau depresi gitu ya, karena ada beban psikologis sehingga demotivasi untuk hidupnya itu ya menurun lah ya gitu, terjadi demotivasi untuk bertahan, untuk sehat. Nah, itu biasanya lebih sulit penanganannya. Bagaimana proses penyembuhan untuk orang-orang yang telah terganggu psikologisnya ya. Jadi sakitnya itu bukan karena fisik tapi karena dipicu oleh faktor psikologis gitu. Biasanya prosesnya lebih lambat dalam rehabilitasi. ya. Yang ditanyakan apa? Jadi bagaimana penanganan klien yang sakit karena disebabkan oleh faktor-faktor psikologis? Oh, ya. Terutama untuk yang stroke gitu. Nah, biasanya kalau yang stroke atau kelumpuhan sebelah, ya, itu kelumpuhan sebelah itu ada yang kanan, ada yang kiri. Nah, katanya kalau yang kanan itu terganggunya di otak sebelah kiri. Kalau yang lumpuhnya sebelah kiri terganggunya sebelah kanan, otak sebelah kanan. Nah, cuman kalau yang lumpuhnya sebelah kanan, itu biasanya si orangnya pun itu ngomongnya juga nggak bisa. Ngomong nggak bisa. Kalau yang lumpuhnya sebelah kanan ya, ngomong nggak bisa, terus mikirnya lambat, pendengarannya juga terganggu. Nah, itu yang lumpuh sebelah kanan. Itu biasanya ngomong nggak bisa. Tapi si wajah ente bengok, si wajah ente menyon, wajah nggak menyon biasa. Cuman dia terganggu, dia itu lumpuhnya sebelah kanan, terus tidak bisa ngomong, pikirnya lama, terus tidak bisa dengar. Itu emang saya yang pernah saya tangani itu cukup lama, itu bisa nyampe 10 kali pertemuan, ya kurang lebih 4 minggu. Gitu kan, kurang lebih 10 pertemuan itu sampai 12 pertemuan itu berarti 3 bulan kurang lebih. Itu seminggu-seminggu. Nah, penanganannya ya refleksi ya, yang standar, terus elit ya yang 6 rukun itu ditambah bekam. Nah, terus saya berikan nutrisi ramuan yang jenisnya fitofarmaka biar lebih cepat penyerapannya. Nah, gitu ya. Nah, kalau yang tadi yang susah ngomong atau yang lumpuhnya sebelah kanan, itu saya lebih dibawa ngobrol atau diajak komunikasi. Karena misalnya kalau awal banget dia belum bisa mendengar, kita dengan sentuhan, dengan diusap. Diusap, nanti dia bergerak tangannya.
Nah, terus kita ajak ngobrol, dia memberi kode tangannya. Nah, itu biasanya nanti pertemuan keempat itu dia mulai bisa ngobrol, bisa nyambung ngobrol. Nah, kalau kelumpuhannya sebelah kanan itu yang tadi dengan tanda-tanda tadi nggak bisa ngomong, nggak bisa dengar, terus mikirnya lama itu sampai 12 pertemuan itu. Tapi 12 pertemuan itu dari pertemuan pertama sampai 12 itu nanti kelihatan peningkatannya pasti ada kelihatan. Nah, itu terus harus dilakukan. Nah, itu. Ya dia elus-elus ke gimana aja kayak bayi. Bayi kan mulai bisa ngomong dulu, bisa diajak ngobrol, baru mulai bisa lari-lari atau jalan tertatih-tatih, nanti bisa lari. Itu yang sebelah kanan. Tak kalau yang sebelah kiri, terus dibarengi mulutnya atau bibirnya, wajahnya bengok, ya itu biasa lebih cepat penanganannya. Kalau sebelah kiri itu bisa kadang 3 kali pertemuan, kadang 5 kali pertemuan itu bisa sembuh cepat, gitu kan? Karena itu bisa menangkap memorinya nggak keganggu. Jadi kalau kita ngobrol itu langsung cepat ketangkap dan nyambung. Itu kalau sebelah kiri keluhannya, yang lumpuhnya sebelah kiri itu biasanya lebih cepat. Nah, bagaimana penanganannya? Ya itu aja. Kalau saya mah ya refleksi yang standar, ya. Terus 6 rukun yang standar, bekam pun standar, nggak ada yang lebih-lebih, saya standar saja. Karena urusannya kan kita mau preventif dan promotif. Nah, yang bedanya, kalau keluhan yang lumpuhnya sebelah kanan lebih banyak dielus, gitu ya, diajak ngobrol kayak ke bayi aja, malah mama, papa, gitu diajar ngobrol lagi gitu. Nah, kalau yang sebelah kiri terus mulut bengok mah langsung aja tindakannya itu cepet. Tuh cuman 3 kali sampai 5 kali pertemuan juga udah langsung bisa normal kembali. Nah, itu ya kawan-kawan. Kalau untuk penanganan secara mental jiwanya itu aja, kita ajak ngobrol, komunikasi aktif, gitu ya. Terus ya diberi masukan-masukan yang positif. Perhatian. Kita kurang lebih begitu ya. Saya rasa udah ngantuk. Nah, Siap. intinya gini aja. Kita preventif dan promotif, lakukan aja sesuai standar, berdoa sepenuh hati, beres. Nah, tugas kita itu. Nah, tugas yang nanti menyembuhkan bukan tugas kita. Ya, yang penting berikan keyakinan terhadap diri kita. Kita yakin bahwa apa yang dilakukan ini sesuai dengan ilmunya, sesuai izin dari Sang Maha Pencipta. Ya udah lakukan. Ya, kita foto bersama dulu. Iya. Kita foto bersama. Kita buka layarnya. Aku poek ya. 1, 2, 3. Layarnya sok ada yang mau dibuka, mangga. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, udah ya. Rekan-rekan nanti harus belajar nanti ke depan lah. Mungkin 3 atau 4 kali pertemuan rekan-rekan nanti belajar kalau ada kasus apa saja, organ apa, nanti kita harus tahu ya. Jadi belajar ke sana. Itu. Oke. Saya rasa sudah cukup ya. Udah dibuka, udah diisi, udah ditutup, dan udah hiburan. Nah, sekarang ya bubar jalan ya. Terima kasih kepada semuanya ya. Ya, Pak, terima kasih juga Pak Deddy. Rekan-rekan semua, tetap semangat ya, jaga kesehatan dan terus tingkatkan omsetnya ya. Ya, rekan-rekan bisa nabung nanti biar bisa ikut uji kom. Yang udah uji kom level 2 bisa naik ke level 3,
Atau yang belum punya lepel, makan lepel biar pedas. Nah, karena apa? Nah, suatu saat rekan-rekan wajib itu logo Garuda itu wajib ke depan, ya. Nanti rekan-rekan yang semangat lagi ngumpulin uangnya, tabungin, ya. Kalau mau nabung lewat ya bukti boleh, nanti bisa hubungi Bu Leni atau nanti ada Bu Siti, bisa nanti nabung di situ. Ya. Amanin dulu logo Garuda, amanin. Jadi saya kalau yang udah punya ya mau ningkatin boleh, mau nggak pun nggak apa-apa. Tapi yang belum, usahakan punya logo Garuda aja itu. Ya, biar aman. Nanti ke depan biar kita tidak berbenturan dengan hukum. Ya. Jadi rekan-rekan yang belum punya sertifikatnya logo Garuda, segera menabung. Semangat mencari uang. Atur nuhun. Assalamualaikum. Wilajeng bobo. Wilajeng istirahat. Waalaikumsalam. Ya. Hatur nuhun. Oh.